Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala jamini amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahum ila yaumil hudah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin akhina fillah minal mustami'in wal mustami'at wal muslimin wal mustami'at. Saudara-saudara fakir sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kajian video sejarah-sejarah daripada Islamiyah, yang mana kita angkat tema pada saat ini yaitu sejarah tentang kenapa bisa terjadi gerhana matahari dan bisa terjadi gerhana bulan. Mungkin menurut para ahli astronomi, mungkin menurut para ahli geofisika, dan para ahli yang lainnya, ada tentang bagian daripada kenapa terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Tapi menurut pandangan agama Islam, ada sejarahnya kenapa bisa terjadi gerhana matahari, kenapa bisa terjadi gerhana bulan. Ini diterangkan di dalam kitab-kitab karangan para ulama, juga diterangkan oleh para sahabat dan diterangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabiullah Jibril, bahwa Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam, beliau mengatakan, kenapa bisa terjadi gerhana bulan, kenapa bisa terjadi gerhana matahari. Di saat terjadinya gerhana bulan, di saat terjadinya gerhana matahari, itu matahari dan bulan sedang mengadu kepada Allah Ta'ala. Di saat matahari sedang bersinar cerah, di saat bulan sedang bersinar cerah, menampakkan dirinya di langit dunia, lalu bulan pergi ke hadratnya Allah Ta'ala, lalu matahari pergi ke hadratnya Allah Ta'ala, menghadap kepada Allah Ta'ala, lalu mengadu kepada Allah Ta'ala. Kata bulan dan kata matahari, ya Allah, saya sudah tidak sanggup dan saya sudah tidak mau menyinari makhluk-makhluk yang ada di alam dunia. Saya sudah tidak sanggup menyinari orang-orang yang bermaksiat, menyinari orang-orang yang berbuat dosa kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, saya sudah tidak kuat dan saya sudah tidak mampu dan hati saya terus bergejolak, kata matahari dan bulan, karena melihat banyaknya orang-orang yang bermaksiat, banyaknya orang-orang yang melakukan dosa, banyaknya orang-orang yang meruksak alam, banyaknya orang-orang yang meruksak kelestarian daripada dunia ini, banyaknya orang yang zalim kepada makhluk yang lain, apakah itu sesama manusia, apakah itu kepada hewan, apakah itu kepada yang lainnya. Itu matahari dan bulan mengadu kepada Allah Ta'ala, sudah tidak mau menyinari alam dunia ini, sudah tidak mau menyinari alam semesta ini. Karena apa? Karena bulan sudah tidak kuat akan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan bahwa Allah Ta'ala menjawab kepada bulan dan matahari, wahai bulan, wahai matahari, bersabarlah engkau, kembalilah sinari alam dunia, kembalilah sinari alam semesta, karena di sana masih ada orang-orang yang beristighfar kepadaku, karena di sana masih ada orang-orang yang bertasbih kepadaku, karena di sana masih ada orang-orang yang memujiku,
karena di sana masih ada orang-orang yang taat, yang bertakwa, yang beribadah kepadaku. Bersabarlah engkau, tidak akan lama sampai datangnya hari kiamat. Apabila sudah datang hari kiamat, maka engkau tidak usah menyinari itu semua. Bersabarlah. Allah Ta'ala berkata kepada bulan dan matahari, bersabarlah. Lalu bulan dan matahari pun berkata kembali, ya Allah, saya sudah tidak kuat. Matikanlah cahaya saya, kata matahari dan bulan. Lalu Allah Ta'ala berkata lagi kepada matahari dan bulan, hei bulan, hei matahari, apabila engkau tidak menerangi orang-orang yang sedang beribadah kepadaku, apabila engkau tidak menerangi orang-orang yang sedang beristighfar, bertasbih, bertalbiyah kepadaku, bertakwa kepadaku, taat kepadaku, maka engkau yang akan aku siksa, maka engkau yang akan aku laknat. Apabila engkau bersabar sampai datangnya hari kiamat, maka engkau akan aku jadikan tempatmu di surga nanti. Engkau akan menerangi ahli-ahli surga. Engkau akan bersama ahli-ahli surga. Dan engkau akan menjadi cahaya bagi ahli-ahli surga. Lalu karena mendengar daripada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan dan matahari pun kembali ke tempatnya masing-masing dan kembali menampakkan diri, kembali menyinari dirinya dan kembali menyinari seluruh dunia, kembali menyinari seluruh alam semesta, kembali menyinari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Makanya daripada itu, gerhana tidak pernah lama. Karena terjadinya gerhana itu karena adanya pengaduan daripada matahari dan bulan kepada Allah Ta'ala sudah tidak sanggup menyinari semua makhluk. Lalu Allah Ta'ala berfirman, bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, nanti sebelum datangnya hari kiamat, Allah Ta'ala akan memadamkan dulu. Allah Ta'ala akan menghentikan dulu pekerjaan daripada matahari dan pekerjaan daripada bulan. Dalam artian Allah Ta'ala mematikan cahayanya matahari dan mematikan cahayanya bulan. Alangkah kita berbahagianya, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Masih banyak di dunia ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa beristighfar, beribadah kepada Allah Ta'ala, yang mana kita semua tidak jadi dipadamkan daripada cahayanya matahari dan cahayanya bulan. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau matahari kita padam, bagaimana kalau bulan padam. Meskipun ada listrik, meskipun ada bohlam, meskipun ada PLN, tapi tidak akan setara daripada bulan, tidak akan setara daripada matahari. Tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh karena tidak terkena sinar matahari. Begitupun dengan yang lain-lain. Bahkan ikan pun yang ada di danau yang seperti ini, apabila tidak ada cahaya bulan, ikan semuanya akan mati. Itulah hikmahnya. Maka kembalilah kita kepada Allah. Perbanyaklah beristighfar. Apabila datangnya gerhana matahari, apabila datangnya gerhana bulan, maka cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berkata, apabila kita mendapati daripada peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari, cepat-cepatlah engkau kembali kepadaku. Cepat-cepatlah engkau kembali kepada Rabbmu. Cepat-cepatlah engkau beristighfar, meminta ampun kepada Rabbmu. Cepat-cepatlah engkau kembali bertakwa kepada Rabbmu. Maka apabila engkau melakukan hal tersebut, tempatmu adalah di surga. Dan berjasa apabila kita sering beristighfar, apabila datangnya gerhana matahari, apabila datangnya gerhana bulan, lalu kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, melakukan hal ibadah kepada Allah yang sudah Al-Fakir terangkan pada video sebelumnya dalam kajian fikih. Apabila terjadi gerhana matahari, apabila terjadi gerhana bulan, maka kita laksanakan adus, kita bersuci, kita bersolat, kita beristighfar, kita bertalbiyah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar matahari tersebut
kembali menyinari kita semua, agar bulan tersebut menyinari kita semua, agar kita masih diberi waktu luang oleh Allah Ta'ala untuk kembali bertobat kepada Allah Ta'ala, untuk kembali ke hadapan Rabb-Nya, untuk kembali kepada hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan hamba yang dicintai oleh Allah dan hamba yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah, apabila kita sudah dicintai oleh Rasulullah, maka semua makhluk akan mencintai kita. Hatta ikan di dalam air pun, hatta air pun akan mencintai kita semua, karena kita dicintai oleh Allah dan kita dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah daripada awal asal muasal dan awalnya terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan dari pandangan agama Islam. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua, dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan semoga kita semua bisa kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang bertakwa dengan sesungguh-sungguhnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi Al-Fakir sendiri yang menyampaikannya. Dan jangan lupa simak terus video-video kajian Islamiyah dari bersama Al-Fakir. Semoga bermanfaat bagi seluruh muslimin muslimat dimanapun berada. Jangan lupa selalu mengingatkan, klik tombol subscribe dan lonceng biar selalu mendapatkan notifikasi akan adanya video-video terbaru, agar kita selalu istiqomah bisa mengkaji kajian bersama-sama. Ya, semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi yang ingin mempunyai t-shirt atau kaos Majelis Nuruddin Ibnu Tauhal Al-Mahmudiyah untuk membantu pembangunan pondok pesantren Yayasan Gedung Madrasah Nuruddin Ibnu Tauhal Al-Mahmudiyah, silahkan diklik link di bawah ini atau bisa dilihat link di deskripsi video. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi infak amal jariah bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.